Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi awjadal kaun min adamin fadabbarah wa khalaqnal insana min nutfatin faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu fa'akbarah thumma idza syaa'a ansyarah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdihi wa rasulih Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bisunnatih wa wahtada bihadyih waqtafa atharah. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita awali taklim subuh kita dengan membaca Al-Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokah surah Al-Fatihah kita diberkahi hidupnya, dipanjangkan umurnya, dan kelak diwafatkan dalam husnul khotimah. Ala hadinya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita talim kitab Kifayatul Atqiya Hifdzul Awqat. Hifdzul Awqat itu menjaga waktu. Jadi ada kitab Kifayatul Atqiya ini termasuk kajian tasawuf, Pak ya. Itu dari ada beberapa wasiat. Wasiat yang selanjutnya itu dari wasiat yang 9 itu adalah Hifdzul Awqat, menjaga waktu. Yakni yajibu alaika an tusarrifa waqtaka kullahu fit ta'ah. Jadi kewajiban kita menggunakan waktu ini semuanya untuk ketaatan. Semua. Wa antatruka fudulal kalam, kita tinggalkan kelebihan-kelebihan kalam yang enggak, kalam-kalam kita yang enggak manfaat, tinggalkan. Ya karena kita ini waktu hidup ini sebentar gitu. Jadi wa kullama la ya'nika, sesuatu yang tidak memberi manfaat baik dunia atau akhirat kita harus hindari. Nah, itu ciri orang yang agamanya bagus. Karena kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara dari kebaikan Islamnya seseorang itu adalah ketika orang itu mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Karena waktu-waktu yang kita lewatin ini di akhirat itu dihisab, Pak. Ya, dihisab.
Makanya ahli surga itu la yatahassaru, ya, ahlul jannah illa waktun, ya. Ahli surga itu tidak menyesal kecuali ada waktu yang dilewati tanpa zikir kepada Allah. Itu. Jadi ada waktu ternyata kosong, gak ada zikirnya. Itu menyesal, itu ahli surga itu. Jadi judulnya itu orang yang ahli surga itu semua menyesal gitu. Ya kalau sehari 1 juz menyesal kenapa enggak 2 juz. Kalau sehari 2 juz menyesal kenapa tidak 3 juz. Sama-sama menyesal, tentu berbeda nilainya gitu. Fa idza ra'aita nafsaka tatatalla'u ila kalamin nas wa mulaqatin min ghairi haja wa darurah fa'lam anna dzalika fudulun saqahu ilaikal faraq wal batar. Jadi kita disiplin ilmu itu tentu ada di Islam itu. Fa inna awqataka wa umraka ra'su malika. Waktu-waktu kita yang kita miliki, apa ya, umur kita itu ra'su malika adalah apa namanya, modal harta kita. Karena semua waktu yang kita lewati itu akan dihisab gitu. Ini kitab Kifayatul Atqiya, Pak, ya. Wa'lam annahu yutadha'aful amalul wahid biqadrin niyah. Ketahuilah bahwa amalan yang satu dengan sekiranya niat itu akan dilipat gandakan. Ya seperti kita duduk di masjid dengan niat i'tikaf, menunggu sholat, lalu kita uzlah juga termasuk tuh, Pak. Itu akan diberi pahalanya berlipat ganda gitu. Makanya kan di dalam Al-Quran Allah berfirman begini, Pak. La khaira fi katsiri min najwahum illa man amara bi shadaqatin, ya, au ma'rufin au islahim bainan nas faman yaf'al dzalika ibtigha mardatillah fasanu'tihi ajron azima. Tidak ada kebaikan dalam bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh bersedekah dan yang menyuruh kebaikan lalu mendamaikan antara dua orang atau dua kelompok. Ya, kalau itu sudah dilakukan niatnya karena Allah, fasanu'tihi ajron azima, akan kami beri pahala yang sangat agung. Itu janji Allah. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin. Tidak ada nilai kebaikan dalam bisikan-bisikan mereka kecuali amara bisadaqah, menyuruh untuk sedekah, au ma'ruf atau kebaikan, au islahim bainan nas atau mendamaikan antara dua kelompok atau dua orang. Dia kalau melakukannya itu karena Allah, bukan karena yang lainnya, maka Allah akan membalas, ya, pahala yang agung. Maka diantara amaro bisadaqah ma'ruf itu
Ya kalau hadis Nabi kan mengatakan begini Pak, ittaqillaha haitsuma kunta, takwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ya, takwa itu tingkatannya ada 3. Ada takwa tingkatan Islam, ada takwa tingkatan iman, dan takwa tingkatan ihsan gitu. Ya kalau kita hanya menjalani Islam saja, itu berarti takwanya masih paling rendah. Ya, jadi takwa paling rendah itu takwa Islam Pak. Sholat 5 waktunya lengkap, ya kan, puasa Ramadannya lengkap, lalu akidahnya tidak dirusak, zakat kalau sudah mampu dilakukan, haji juga begitu. Nah itu baru takwa tingkatan Islam. Nah, bagaimana itu sah atau tidak? Ya sah. Tapi kalau untuk nilai di hadapan Allah, maka yang akan dilihatnya adalah keimanan. Kalau dia melakukan semua itu berdasarkan iman, yakni yang dituju Allah Ta'ala, maka dia sampai tujuannya nggak nyasar gitu. Tapi kalau hajinya karena pengen dipanggil Pak Haji, sholatnya karena pengen dipuji orang, beda lagi. Ya, beda lagi itu. Jadi nilai takwa itu seperti itu. Kita mau ngambil nilai apa? Ya takwanya. Kalau ayat mengatakan begini, ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu, maka itu makomnya takwa Islam gitu. Semampu itu maksudnya yang sunnah. Kalau kamu mau ngambil sunnah dari mulai isyraq, duha, qabliyah, ba'diyah, semampunya. Ya, kalau mampunya duha 2 rakaat, 2 gitu. Itu ayat ini untuk takwa tingkatan Islam. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Kemampuan itu dalam hal yang sunnah. Yang wajib puasa itu Ramadan. Mau ngambil puasa Rajab sehari, 2 hari, 3 hari nggak masalah, silahkan. Itu mastata'tum. Tapi Ramadan nggak boleh dikurangin. Puasa Rajab itu ada hadisnya enggak? Terlepas ada hadis atau tidak, puasa itu boleh. Sepanjang hari boleh, sepanjang tahun boleh puasa. Ya kadang-kadang nih ada Ustadz, itu hadisnya bid'ah. Ya gitu. Seolah-olah puasa Rajab itu haram jadinya gitu. Ya. Puasa itu yang enggak boleh cuma 5 hari, ya kan? Tasyrik 3, 1 Syawal sama 10 Dzulhijjah, Idul Fitri sama Idul Adha, udah. Selebihnya boleh ke puasa. Orang puasa Rajab itu, enggak ada hadisnya bid'ah loh. Lalu apa ada larangan yang puasa bulan Rajab gitu? Kalau kita disuruh kayak ada hadisnya juga malas, apalagi di takut-takutin gitu Pak ya. Iya. Nah itu maksud saya, seolah-olah kesannya mereka yang doaifkan atau sekaligus hadis maudhu, ya, dianggapnya itu orang yang puasa itu dosa, seolah-olah kesannya begitu, seolah-olah, walaupun mereka enggak melarang gitu. Kalau Nabi itu hadisnya kan, wasiat Rasulullah itu setiap bulan itu puasa 3 hari, ya. Wasiat Nabi itu puasa 3 hari setiap bulan, sholat duha sama witir. Ya, saking perlunya, saking pentingnya witir itu boleh dikodok Pak.
habis sholat subuh boleh witir itu. Iya. Sholat isyraq itu sholat di luar duha. Kan waktu-waktu sholat ada waktunya Pak, puasa ada waktunya. Contoh begini Pak, kita hitung dari waktu subuh lah. Waktu subuh itu begitu waktu sholat subuh masuk ya, maka setelah sholat subuh kan dilarang sholat Pak sampai terbitnya matahari ila tulu'il fajri gitu. Lah kita umpamanya habis sholat nih sekarang nih, Bapak sholat lagi nggak boleh, haram gitu kan. Sampai kapan? Sampai terbitnya matahari. Lah ada yang di antara itu ada yang namanya isyraq. Isyraq itu setelah keluarnya subuh ya kan, tapi nunggu matahari naik qadra rumhin, kira-kira 1 tombak. Makanya ada waktu sholat yang diharamkan itu ya setelah waktu subuh, setelah waktu asar, menjelang bergesernya matahari lah itu. Jadi setelah habis sholat subuh nunggu sampai terbit matahari. Lah di saat terbit matahari itu ada di sela-sela itu namanya sholat isyraq. Kalau pas bergesernya sebelum sampai qadra rumhin, saat itu haram sholat karena ngebaringin munculnya kornus syaiton ya, tanduk setan bareng gitu. Maka sampai harus normal seukuran qadra rumhin matahari itu. Nah sekarang sudah ada isyarah waktu ya kan, di falakiyah itu sudah ditulis begitu bel tet gitu kan waktu isyraq lah, maka di situ sudah boleh sholat isyraq karena sudah mengantisipasi tadi ya, fase diharamkan tadi udah lewat, maka dibunyikan isyraq. Jadi begitu bunyi boleh Bapak langsung sholat isyraq, itu isyraq. Kedua sholat duhur. Sholat duhur itu waktunya setelah habis waktu duha itu, bukan waktu, maksudnya begini, ketika sampai menjelang geser matahari itu nggak boleh sholat ya, nggak boleh sholat. Maka ketika ada lewat dikit matahari, umpamanya lurus begitu tuh matahari bayangannya, ada lewat dikit itu baru masuk duhur. Kalau pas lurus begitu nggak boleh sholat. Lah itu sama juga ada tuh. Nah ketika ada bel bunyi waktu sholat duhur maka sudah boleh. Begitu juga sholat maghrib, kan habis asarnya kan haram itu ya, sampai waktu maghrib tiba gitu. Makanya kan kalau habis adzan maghrib itu sholat sunnahnya bukan muakkad, karena tidak ada sholat setelah asar kecuali maghrib begitu. Tapi ada yang melakukan qobliyah maghrib, tapi itu tidak masuk muakkadah sunnahnya. Jelas Pak ya? Ya, jadi kalau yang mau tahu persis kapan waktu isyraq itu ya Bapak nongkrongin matahari itu qadra rumhin gitu. Nah kalau saya kan percaya yang sudah ditulis-tulis apa, yang sudah bunyi-bunyi itu sudah, itu ahli falakiyah yang membuat, nggak sembarangan. Jadi Bapak harus yakin itu ikut. Bel waktu duhur berarti sudah boleh. Bel waktu isyraq berarti sudah boleh waktu artinya sudah menghindari tadi. Itu Pak ya. Ya kalau pengen yakinnya ya tadi, lihat duhur juga lihat matahari itu. Nah kalau waktu isyraq juga lihat mataharinya sudah qadra rumhin atau belum gitu. Maka yang dibuat itu yang sudah dibolehkan. Ya ini juga pendapat saya, bisa salah bisa enggak. Tapi kan itu dibuat seperti bunyi-bunyi itu kan untuk dibolehkan. Imsak bunyi berarti tanda sudah tidak dianjurkan untuk makan gitu. Nah, jadi kata Nabi bertakwalah kepada Allah, ya kan? Satu itu. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Lalu ikuti segala
keburukan dengan kebaikan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan bergaullah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Ini hadis ini Pak dikatakan hadisun azim, hadis yang sangat agung. Kenapa? Di dalamnya ada 3 hak. Pertama hakullah, kedua hakul mukallaf, dan ketiga hakul ibad. Apa haknya Allah dalam hadis tadi? Hak Allah Ta'ala itu kita wajib bertakwa kepada Allah tadi. Satu saat ada laki-laki datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ausini, tolong saya nasehatin ya Rasulullah, kata seorang laki-laki. Maka Nabi mengatakan, alaika bitaqwallah fa innahu jami'ul lil khair. Kalau kamu minta wasiat, minta nasihat dariku, kata Rasulullah, maka bertakwalah, biasakan takwa. Ya, tapi sekali lagi Pak ya, takwa itu tadi tuh minimal itu ya rukun Islam itu. Karena takwa ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jami'un lil khair, bisa mengumpulkan segala kebaikan, bisa mendatangkan rezeki gitu Pak, maksudnya bisa mendatangkan kesehatan, bisa mendatangkan ketenangan. Itu jami'ul lil khair, takwa itu. Jadi kalau ada orang yang hidupnya nggak tenang, resah saja gitu, ya berarti ada yang salah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Bahagia, orang mukmin itu harus bahagia. Siapa? Yaitu yang ketika sholat khusyuk. Khusyuk itu bagaimana dalam sholat? Ya, ulama ada yang berpendapat khusyuk, ada khusyuk itu qalbiyah, ada khusyuk al-jawarih. Jadi kalau orang nih Pak sholat anteng, Allahu Akbar, anteng banget gitu, itu dikatakan khusyuk. Khusyuk secara dohir. Khusyuk secara hati ya betul-betul connect kepada Allah. Makanya Ibnu Athaillah mengatakan kalau orang sholat itu hanya fisiknya saja, itu sama seperti apa tuh jejodok di, kalau saya menyebutnya jejodok Pak, di sawah tuh. Sawah itu biar enggak dimakan burung, maka ada gambar bebegik apa tuh namanya? Bebegik ya. Lah itu kita dianggap bebegik Pak. Kalau kita sholat itu hanya fisiknya saja. Bebegik ya. Lah iya itu. Iya itu. Iya. Jadi kita sholat itu kan dari kata namanya sendiri kan artinya kan connect dengan Allah. Ya. Ah itu Pak. Jadi hak Allah dalam hadis tadi kita bertakwa kepada Allah. Karena intinya manusia itu Pak ya mengabdi kepada Allah. Sisanya itu ya bukan urusan kita. Kewajiban kita itu ibadah. Yang lainnya wali saja itu Pak, wali itu bukan karena amalannya, bukan karena kezuhudannya. Maka di dalam kitab Syarah Hikam itu dikatakan begini Pak, az-zuhad wal ubad, orang yang ahli zuhud dan ahli ibadah, dia akan merasakan galau hidupnya. Itu yang sudah ahli ibadah, ahli zuhud. Ketika dia terlalu ngenikmatin kezuhudannya, ngenikmatin keibadahannya sampai lupa Allah. Sampai lupa Allah. Jadi yang harus kita andalkan cuma satu Pak, Allah, bukan amalan. Maka di awal-awal itu min al-i'timadu alal amal nuqsanur roja, ya, bahwa kalau orang terlalu mengandalkan amalannya, nah itu nanti
nuqsanur roja, kita akan kurang harapan kita kepada Allah. Terus apalagi ketika laki-laki tadi minta nasihat kepada Nabi, wa alaika bidzikri fa innahu nurun laka fil ardi, biasakan kamu takwa, kata Nabi, dan biasakan kamu zikir, karena zikir itu adalah nur, cahaya. Jadi kalau kita zikir Pak, istighfar, sholat, itu kita sedang memproduksi nur pada diri kita. Kalau kita sudah banyak nurnya, cahaya, maka kata Nabi, idza dakhala nur ala hadikum ya insaraha sadruhu. Kalau nur ini sudah masuk dalam diri seseorang, maka orang itu akan insyirah hatinya, akan terbuka hatinya, akan luas hatinya. Satu saat Pak, ada orang datang ke Kiai, assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak Kiai mohon maaf saya ini hidup susah banget gitu, terlalu banyak masalah. Akhirnya kata Kiai, sini kamu ambil gelas air 1 gelas sama garam 1 sendok. Kalau air 1 gelas kita taruh garam 1 sendok, rasanya apa Pak? Asin banget kan gitu. Coba kamu ambil air 1 baskom, kasih garam 1 sendok, ngurangin nggak asin? Ngurangin. Apalagi airnya 1 baskom 1 ember gede, kasih garam 1 sendok, itu tidak ada rasa asinnya. Artinya apa? Permasalahan itu tergantung hati kamu. Kalau hati kamu luas, sebesar apapun masalah akan terasa kecil. Nah tadi bagaimana supaya kita punya hati yang luas? Perbanyak memproduksi cahaya nur. Dengan apa? Dengan ibadah. Gitu Pak ya. Makanya kalau para ahli sufi itu ketika sudah banyak amalannya, kadang-kadang nur tadi mengefek gitu. Sampai-sampai di zaman Syekh Abdul Qadir itu ada salah satunya menganggap melihat Allah, padahal itu baru pantulan nurnya saking besarnya. Ya, kata salah satu wali ini, saya habis melihat Allah gitu. Akhirnya beredar kabar itu, ya, sampai terdengar oleh Syekh Abdul Qadir. Kata Syekh Abdul Qadir, itu bukan Allah, baru dampak dari pantulan cahaya. Jadi kalau kita semakin menjauh, semakin banyak maksiat, maka cahaya itu semakin redup Pak. Kalau cahaya semakin redup, kita seolah-olah tidak akan ada petunjuk lagi. Nah, itu hak Allah dalam hadis tadi adalah kita bertakwa kepada Allah. Lalu yang kedua ada hakul mukallaf. Hakul mukallaf itu hak orang yang sudah akil balik, apabila dia dari sejak akil balik beribadah benar. Makanya Islam itu kan sering saya katakan Pak, preventif. Islam itu selalu jaga dari awal gitu. Dalam usul fikih juga bilang begini, daripada mengobati lebih baik menghindar. Umpamanya ada anak-anak mau hujan-hujanan nih, ya udah sono silakan hujan-hujanan, nanti kalau sakit kepala saya obatin gitu. Itu namanya mengobatin kan. Mendingan melarang jangan main hujan-hujanan gitu. Lah, Islam itu preventif. Islam dari usia 7 tahun diajari sholat. 10 tahun kalau tidak mau sholat, kasih pendidikan yang tegas. Kalau bahasa fikihnya kan dipukul. Maksudnya apa? Membiasakan, kalau sudah balik sudah terbiasa sholat itu. Kalau sudah terbiasa maka menjadi orang yang tanggung jawab terhadap hidupnya. Kalau dia dari sejak akil balik ibadah terus, lalu dalam perjalanan ada dosa-dosa kecil yang dia lakukan, maka
hak seorang hamba itu akan mendapat ampunan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ya, kalau orang itu membuat sesuatu kesalahan, kemaksiatan, maka akan terhapus dengan kebaikan. Kebaikan di sini lebih utama atau terutama sekali adalah sholat. Karena Allah berfirman, aqimis sholah tarafayin nahar wa zulufam minal lail innal hasanat yudhibnas sayyiat. Dirikan sholat di dua penghujung siang. Dua penghujung siang itu maksudnya apa, Pak? Pagi dan petang. Wa zulufam minal lail, dan di permulaan malam. Innal hasanat yudhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus segala sayyiat keburukan. Jadi aqimis sholah, mendirikan sholat, beda dengan mengerjakan sholat. Ya, kalau mendirikan sholat itu ya tadi, Pak, bukan sholat dohir saja. Jangan sampai meninggalkan sholat dalam sholat gitu. Meninggalkan sholat dalam sholat itu artinya fisiknya sholat, hatinya tidak. Nah itu kalau begitu Allah ya bisa-bisa nggak nerima amalan kita, nggak naik. Makanya Pak, setiap kali kita habis sholat itu istighfar. Lalu semalam ada yang bilang begini, iya Pak, katanya kalau kita habis sholat nggak istighfar itu nggak diterima sholatnya gitu. Lalu kalau udah istighfar pasti diterima gitu. Ada yang bilang begitu, Pak. Ya saya sampaikan di sini nih, ada tanggapan nggak dari Bapak? Kenapa setiap kita habis sholat bacaannya istighfar? Karena kita menunjukkan bahwa setiap kali menjalankan kewajiban jauh dari sempurna, maka kita istighfar. Apa setelah istighfar itu diterima? Wallahu a'lam bishawab. Karena kalau kita sholat itu Pak, ketika takbiratul ihram pertama itu Allahu Akbar gitu ya, atau hanya membesarkan Allah itu, dan kita betul-betul seperti itu, langsung amalan sholat kita itu naik ke langit Pak, dibuka, naik amalan itu diterima oleh Allah. Kalau tidak ya udah, ya kalau nggak nyungsep ya nggak naik gitu. Dari tadi ikhlas, khusyuk dalam sholat itu dalam ilmu fikih bukan syarat. Kalau syaratnya khusyuk ya kita nih mungkin nggak sah semua. Iya. Cuman sholat kita itu ya ada yang dapat 1/10, 2/10, 20/10, seperempat gitu kan, 5%. Kita jangan-jangan 2% ketika takbir aja. Iya, lebihnya ya sudah kemana-mana hatinya kan. Nah gitu Pak. Jadi sholat itu harus dohir dan batin. Makanya Nabi mengatakan begini, ya tadi tuh katanya, kata saya, Bapak, kata siapa itu kalau belum istighfar nggak diterima sholatnya, kalau istighfar diterima gitu. Itu kata Habib Pak, katanya. Oh ya udah, kata saya, kalau Habib mungkin benar gitu kan. Cuman yang saya baca di kitab itu begini Pak, setiap harian itu kan ada, Nabi itu mengatakan begini dalam hadis, dalam kitab tasawuf, sebaiknya orang itu membagi sehari itu waktu 4 Pak. Di antaranya waktu muhasabah. Waktu muhasabah itu habis asar sampai isya gitulah. Ada waktu munajat. Waktu munajat itu ya waktu habis isya itu sampai isyraq gitu. Sampai isyraq itu Pak. Itu. Jadi membagi waktu itulah gitu. Kalau dikatakan syaratnya diterima istighfar gitu,
Ya mungkin aja kan gitu, karena suatu saat di samping Rasulullah ada orang habis sholat langsung berdiri, dipegang pundaknya oleh Nabi, jangan langsung lantas jalan gitu kalau habis sholat, tapi Allahumma antas salam. Ya, artinya di situ kan mungkin ada isyarat harus kalau pengen diterima istighfar dulu gitu. Tapi saya belum mendapat keterangan. Yang saya dapat keterangan tuh begini Pak, siapa yang buku catatan amal itu sehari itu awalnya ada istighfar, akhirnya ada istighfar, maka di tengah-tengahnya dianggap baik semua. Nah, itu ada di kitab yang saya baca itu. Kitab tipis kitabnya. Kalau itu ada itu. Jadi yang hakul mukallaf itu, kalau orang yang akil balik menjalani sholat enggak melakukan dosa besar, kalau dosanya dosa kecil ya keumpamanya kalau kita melihat perempuan gitu Pak ya, sekilas-kilas saja gitu, enggak dosa besar, maka itu akan terdelet habis oleh sholat. Kan ada orang datang kepada Nabi tuh, ya Rasulullah saya ini pacaran gitu, saya ini sampai mencium, memeluk dan sebagainya gitu. Pertama didiemin aja oleh Nabi gitu. Lalu ngomong mulu, saya habis berbuat dosa, habis pacaran gini-gini ya. Kata Nabi, ya Allah itu ya nggak apa-apa kalau gitu dengan sholat ya habis begitu. Ya tapi bukan berarti saya nyampain ini nggak apa-apa pacaran. Ini kan ada terjadi seperti itu. Bahwa itu termasuk dosa kecil yang akan terkikis oleh ibadah sholat, ibadah sunnahnya gitu. Ya kita kan kalau istilah kendaraan berjalan Pak ya, pasti aja ada, nggak ada yang nggak ada salahnya. Kita kan nggak maksum Pak, yang maksum hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isyraq jam berapa Pak? Hah? Berapa menit lagi? 10? Ya terus aja lah sampai bunyi. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan. Bapak sodako, Bapak berbuat baik gitu kan, isinya banyak Pak berbuat baik itu. Tapi dalam ayat ini dikhususkan karena tadi menyuruh sholat, aqimis sholat. Sholat itu bukannya sholat fardu saja. Maka Nabi mencontohkan sholat 5 waktu itu seandainya di depan rumahmu itu ada sungai, lalu kamu mandi setiap hari 5 kali, kira-kira masih ada sisa kotoran gak di badan kamu? Kata Nabi. Kan tidak ada. Itu seperti itu. Jadi sholat 5 waktu itu seperti kita mandi 5 kali. Sungainya ada di depan rumah kita, mandi 5 kali sehari. Udah bersih banget itu Pak. Kinclong itu. Ya daki sedikit pun gak ada. Itu tiba-tiba kita maksiatnya yang maksiat kecil ya kita diidentifikasi aja dosa besar itu apa saja gitu. Tapi begini juga Pak, dalam Islam itu jangan sekali-kali meremehkan dosa kecil. Contohnya ada orang ngambil tusuk gigi, gara-gara tusuk gigi masuk neraka, repot kan Pak? Itu dosa seberapa sih? Nggak sampai 1 kubik itu ininya, kayunya buat tusuk gigi. Tapi ternyata mungkin di situ dari hati dia yang hatinya buruk, akhirnya membuat Allah murka gitu kan Pak. Yang kedua, jangan kita menganggap remeh terhadap amalan sekecil apapun. Orang gara-gara memberi minum kepada anjing, seorang WTS, dia diangkat derajatnya oleh Allah masuk surga. Orang WTS selalu melakukan dosa besar Pak, lalu dia melakukan memberi minum kepada anjing yang sedang kehausan, diangkat derajatnya oleh Allah. Lalu intinya apa tuh Pak?
Kita tidak boleh meremehkan dosa sekecil apapun, tidak boleh juga meremehkan amalan sekecil apapun. Ya umpamanya Bapak lagi di mobil, ada orang yang minta-minta, kok saya punya cuma ada 5.000 nih. Kali kita ikhlas saat itu ngasihnya, dan saat itu orang butuh banget, siapa tahu dengan 5.000 itu Allah mengangkat derajat kita, gitu kan? Sehingga kita senantiasa melakukan hal yang positif dan baik untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Hal-hal seperti itu kita tidak bisa cari, Pak. Contohnya, saya cari anjing yang haus ya kan, terus saya nanti ambil air minum walaupun tak amat tumpah. Itu. Lalu kita menghindari setiap ada tusuk gigi, nggak usah ngambil gitu. Lagi makan di warteg, wah ngeri tusuk gigi takut membuat masuk surga, nggak mau gitu. Ya nggak seperti itu juga. Itu kan dari hati yang paling dalam gitu. Oke. Hadis tadi yang terakhir ada hakul ibad. Hakul ibad itu haknya setiap hamba Allah. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kita bergaullah sesama manusia harus dengan akhlakul karimah. Semua manusia, Pak, tanpa terkecuali berhak untuk mendapat penghormatan dari orang lain. Ya, hak asasi namanya itu. Ya, hak asasi manusia. Itu nggak boleh kita menghina siapapun. Kita menghina tukang pulung saja nggak boleh, apalagi menghina pejabat. Itu kan, pejabat itu berat tugasnya. Itu nih dihina-hina, ya gitu kan. Makanya wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Mu'asyaratuhum bil khair, bergaul dengan mereka dengan baik. Nah ini kita, Pak. Makanya kata Nabi mengatakan annas sawasiyatun kal mistil wahid. Manusia itu sama, ya, sama dalam punya hak tadi, dihormati, diharamkan darahnya, gitu. Kal mistil wahid, samanya itu seperti sisir yang satu. Sisir itu ada yang lebih muncul nggak, Pak? Rata kan? Itu. Kal misti, sawasiyatun kal misti. Manusia itu sama seperti sisir, rata, nggak ada yang lebih panjang gitu. La fadla li arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada yang mereka itu punya kelebihan kecuali dengan takwa. Ini apa ya? Apa tuh ada istilah kalaulah pedang melukai masih ada harapan terobati. Wala bur'a lima jarohal lisan. Lalu mau dicari kemana kalau lisan yang sudah menyakiti. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berbicaralah dengan baik atau diam. Ada orang kesambet, ngata-ngatain presiden seperti dianggap Fir'aun. Lah ini, yaitu ya mungkin kata kesambet itu versi beliau nggak sengaja gitu kan ya. Tapi ketika minta maaf nggak disebutin orangnya. Itu kalau menurut saya tobat dalam kemaksiatan tadi seperti sholat, tapi mendirikan sholat, meninggalkan sholat dalam sholat. Dia minta maaf tapi masih dalam
kesombongannya gitu. Ya ini versi saya mungkin salah Pak ya. Ini salah, ini kan lagi temanya wa kholiqin nas bi khuluqin hasan. Ketika di masyarakat ada yang seperti itu, ya kita nggak usah ngikutin lah gitu. Sampai sini ada pertanyaan Pak? Mana dulu nih? Ya Bapak dulu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya waalaikumsalam. Saya mohon penjelasannya mengenai sholat syuruk karena saya dapat narasumber yang membuat jadinya pemahaman kita berbeda gitu. Iya. Katakanlah umpama dari buku itu kan redaksionalnya kan seperti itu, tapi kan pemahamannya jadi berbeda. Nah, bagaimana dengan niat sholat syuruk itu? Kedua, Pak Ustadz maaf, mengenai tawakal. Kalau tawakal itu bersinergi dengan pemikiran atau dengan kalbu, itu aja mungkin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, soal ibadah sholat syuruk gitu Pak ya. Ya syuruk itu kan ada yang bilang isyrok, ya artinya terbitnya matahari. Tapi di situ ada sela-sela diharamkan karena kalau membarengin munculnya kornus syaiton, tanduk setan. Sebetulnya bukan waktu syuruk aja saya bilang tadi, waktu duhur pun ketika zawalus syamsi itu diharamkan sholat Pak. Begitu juga maghrib, karena Nabi SAW kan dilarang sholat. Nunggu sampai adzan ghurubus syam matahari itu diatur dengan. Kalau mau yang sebenarnya ya itu kita memperhatikan itu. Kalau sholat isyraq itu setelah matahari naik qadrorum hin, iya kan? Kalau saya percaya dengan yang sudah disetting oleh ahli falakiyah itu, begitu bunyi itu tanda boleh sholat. Kalau itu syuruk berarti boleh sholat isyraq, kalau itu duhur berarti boleh sholat duhur, karena itu dibuat setelah melewati batas yang diharamkan gitu. Jadi kalau mau sebenarnya sholat isyraq itu kapan, ya itu lihat matahari qadrorum hin. Kalau Bapak nggak percaya dengan ya, atau yang membuat itu alarm, ini alarm ini bunyi ini maksudnya dibolehkan sholat isyraq apa ya gitu kan Pak ya, kalau begitu kan semua bunyi-bunyi alarm itu kan menunjukkan waktu dibolehkan. Tet waktu duhur berarti sholat duhur tet waktu asar berarti sholat asar tet waktu syuruk berarti sholat syuruk boleh. Makanya saya bunyi mau sholat isyraq. Ya akhirnya nanti kembali ke Bapak nanti. Ya kalau yakinnya itu ya terserah. Kalau saya gimana Pak? Isyraq. Iya, usolli sunnatal isyraqi raqataini lillahi ta'ala. Makanya ada hadis, siapa yang zikir dari habis sholat subuh sampai waktu isyraq, maka dia dapat pahala haji 40 kali apa ya? Diterima gitu, sampai 3 kali. Ya Pak? Hah? Sempurna. Kan sayang Pak. Sampai isyraq itu. Kalau saya bunyi itu sudah menandakan boleh sholat isyraq. Masa nunggu lagi 20? Kalau nunggu 10 menit lagi itu jatuhnya duha. Gitu. Ada yang mengatakan sholat isyraq itu sholat duha. Kalau kita mau ngambil momentum isyraq, maka ketika itu emang waktunya antara tadi haram antara tidak tadi. Karena sedikit waktunya itu isyraq itu. Sisanya itu ya duha. Maka ada yang mengatakan isyraq itu ya duha itu sendiri gitu. Ya, jadi batasan tadi tuh. Ya kalau tambah 10 menit lagi udah bukan isyraq lagi duha gitu. Lalu tawakal tadi Pak ya? Ya fal ya tawakal ala Allah, itu perbuatan apa hati gitu ya? Pertanyaan Bapak. Ada yang mengatakan begini Pak, pemikiran kolbu nafsu jiwa itu ada yang bilang satu,
Cuman nanti itu akan dirinci di kitab Iqadul Himam, Pak. Ya, jadi ada nafsu, ada ruh, ada pemikiran gitu. Ya, antara pikiran dengan qalbu itu kan sulit juga dibedakan. Di dalam kitab tasawuf itu, ini nih Pak, saya sebutin ya, takut salah nih saya. An-nafsu war-ruh wal aqlu was-sirru syai'un wahid. Nafsu, ruh, akal, pikiran itu masuk di akal, Pak. Pikiran itu masuk di akal. Masuk juga di qalbu. An-nafsu war-ruh wal aqlu was-sirru syai'un wahid. Nafsu, ruh, akal, sir itu sesuatu yang satu. Lakin tahtalifut tasami biikhtilafil madarik, yang akan membedakan nanti penemuannya. Kalau dia madariknya syahwat, maka itu sumbernya nafsu. Kalau madariknya hukum-hukum syar'i agama, maka itu akal. Kalau madarik itu penemuannya, kalau penemuannya dari dia umpamanya tajalli itu bisa langsung connect dengan Allah, maka itu ruh yang menemukan. Wal mahalu wahid, semuanya itu tempatnya satu. Itu Pak ya. Jadi lalu apa? Ya pikiran, ya qalbu, tawakal itu. Tentu pikiran itu hasil dari qalbu gitu Pak. Ya kan? Makanya semua amalan itu kan tergantung qalbu, nanti qalbunya membenarkan atau tidak gitu kan. Jadi tawakal itu sebuah yang hasil pemikiran dari qalbu lalu dipraktekkan dalam kehidupan gitu. Ya contohnya kan begini Pak, tawakal itu. Saya sekarang mau usaha, mau dagang keliling, terserah dapatnya berapa. Itu namanya tawakal. Ya kalau enggak itu namanya umniyah. Umniyah itu angan-angan, usaha ora gitu kan, tapi mengharap rizki. Lah itu namanya angan-angan, bukan tawakal. Kan contohnya gampang itu kata Nabi. Ada sahabat, ontamu sudah diikat. Enggak ya Rasulullah, onta saya lepas aja, saya tawakal aja. Salah, diikat dulu baru tawakal. Gitu Pak ya. Itu kan sebuah hasil dari pemikiran lalu dipraktekkan dalam kehidupan gitu. Jadi tawakal itu ada usaha, setelahnya baru tawakal. Silakan, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Sat. Ya. Tahun yang akan datang kan tahun yang kampanye nih, Pilpres. Iya. Itu. Kemudian juga nyalek gitu ya. Iya. Nah, pertanyaan saya, ini bagaimana menjaga akhlak nih supaya lisan kita nggak keceplosan gitu kalau kampanye. Demikian Sat. Bapak Jurkam. Iya Pak, semuanya itu kan ya jadi sesuatu himmatun aliyah, cita-cita yang tinggi itu kalau memang niatnya baik kan bisa jadi ibadah Pak. Jadi enggak ada salahnya kalau orang pengen caleg gitu. Karena memang kebijakan negara itu kan dari sana. Ya kalau orang-orang yang benar nggak mau ngambil bagian itu, lalu siapa kan gitu. Ya cuman ya di situ kalau mau janji-janji apa ya harus ditepatin aja gitu Pak. Ya kalau kata-kata supaya nggak menyakitkan itu ya nggak caleg saja, kita sehari-hari harus jaga lisan kan Pak ya. Ya cuman ya itu kalau di masjid sebaiknya dihindari gitu Pak ya. Iya. Jadi politik itu sebuah keniscayaan dalam kehidupan. Karena kita di kehidupan dimanapun sudah berpolitik sebetulnya Pak, di lini manapun cuma tingkatannya beda-beda. Ya kalau kita umpamanya mau mengajak masyarakat ya ajaklah dengan baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Ya katanya mani politik nggak ada ya, tapi sudah apa itu ya udah lazim gitu. Kalau pengen jadi caleg gitu kalau nggak punya 1 miliar sulit jadinya. Itu kan realnya seperti itulah, itu hitung-hitungannya gitu ya.
Ya saya nggak tahu banyak tentang politik Pak ya. Ya, jadi kalau soal itu mah kan ada cuknis cuklak. Ya silakan aja kan gitu. Nanti kan masyarakat memilih ya, terutama begini Pak, keberhasilan Rasulullah itu kan karena pertama kali Rasulullah rajin sholat malam kan gitu Pak. Kalau kita saya terlalu jauh juga di situ kurang mengerti Pak soal politik ya gitu. Cuman ya di Kabupaten Bekasi ini ya kalau orang NU itu kan partainya PKB cuma dapat 1 gitu. Iya, cuma dapat 1 itu juga kadang-kadang rebutan gitu. Ya sekarang kan KPU juga kan menentukan ya. Pokoknya kalau ke situ udah nggak tahu dah saya. Hah? Ngeri gitu ya. Jadi Bapak kalau pakai ilmu tasawuf saya pikir untuk berpolitik ya mungkin bisa ya, tapi nggak tahu lah caranya itu. Ya minimal kita walaupun nggak benar nggak salah gitu Pak. Jadi kalau mau jurus ke sana saya nggak bisa jawab terlalu ini Pak ya. Udah gitu aja ya. Artinya masyarakat kan punya hukum tidak tertulis Pak. Ya kalau itu nantinya di ini Pak, politik ya, ntar masuk politik. Ya kalau saya ngobrol sama yang sudah jadi dari PKS itu kan begitu, saya nggak ngeluarin banyak Pak katanya, tapi sebelumnya mengabdi dulu ke masyarakat. Ya mungkin itu Pak, di kita track recordnya itu sebelumnya gitu. Kalau kita tiba-tiba gitu kan repot juga. Masih ada waktu? Udah? Baik. Kok nggak bunyi ini? Oh, udah. Oke, demikian kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.